Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyidin, Kepala MI Swasta Bina Ummah Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada kali ini saya akan sedikit menyampaikan terkait madrasah inklusi. Jadi menurut saya, madrasah yang sudah memberanikan dirinya untuk menjadi madrasah inklusif adalah madrasah yang luar biasa, di mana madrasah tersebut memberikan kesetaraan pendidikan kepada semua peserta didik, baik peserta didik yang reguler ataupun peserta didik yang berkebutuhan khusus. Ketika sebuah madrasah, sebuah lembaga bisa menerima semua anak, terutama menerima anak tanpa adanya seleksi, tidak memilah-memilih, itu hakikatnya adalah madrasah yang sangat luar biasa. Itu hakikatnya adalah madrasah yang unggulan. Kenapa? Karena madrasah tersebut menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menjalankan perintah daripada undang-undang yang memberikan kesempatan ataupun mendukung kepada kita semua untuk menyetarakan pendidikan bagi siapapun, bagi putra-putri bangsa semuanya memiliki hak-hak belajar, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang reguler. Oleh karenanya, madrasah yang sudah menyatakan dirinya sebagai madrasah yang inklusif adalah madrasah yang dikatakan sebagai madrasah yang sangat luar biasa. Terkadang kita masih memandang sebelah mata terhadap 1-2 anak. Si A seperti ini, si B kekurangannya ini, si C kekurangannya ini, tanpa memandang kelebihannya masing-masing. Asal kita ketahui bersama bahwa ketika Allah menciptakan kita, tentunya tidak hanya kekurangan yang kita miliki, kita juga pasti punya kelebihan. Semua manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karenanya, bagi yang berkebutuhan khusus, ketika diberikan pendidikan yang setara, dia akan menjadi positif. Dia akan lebih semangat lagi karena didukung oleh orang-orang ataupun teman-teman di sekelilingnya. Tidak ada anak pintar, tidak ada anak hebat. Tidak ada anak bodoh. Semua anak bisa dikatakan pintar pada bidangnya masing-masing. Kita bisa mengibaratkan dengan 3 ekor hewan. Katakanlah di sini hewan gajah yang badannya besar, tubuhnya tinggi. Yang kedua ikan atau lumba-lumba misalnya. Yang ketiga ada elang. Coba bayangkan, ketika ada gajah yang kita suruh terbang, apakah dia bisa? Tentunya tidak bisa. Coba bayangkan, ketika elang suruh terjun ke dalam lautan berenang, tentunya juga tidak akan bisa. Begitu juga dengan lumba-lumba. Ketika seekor lumba-lumba kita bawa ke daratan untuk hidup beberapa saat saja di darat, saya yakin dia juga tidak akan bisa bertahan hidup lama. Begitu juga dengan kita, manusia. Begitu juga dengan anak-anak kita yang memiliki kebutuhan yang khusus. Ya, begitu juga dengan anak-anak kita itu yang perlu mendapatkan bimbingan dari kita, di mana walaupun mungkin oleh sebagian orang dikatakan sebagai kekurangan, tapi bagi kita orang-orang yang intelek, bagi kita khususnya yang sudah mendapatkan bagaimana pendidikan inklusif ini, akan memandang pasti dia juga punya kelebihan, pasti ada potensi dari dia yang bisa kita kembangkan sehingga akan mengangkat derajatnya. Seperti itu. Ya, terlebih lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kita manusia dari fisik kita, tidaklah memandang kita dari keilmuan kita, tidaklah memandang kita dari gantengnya, cantiknya, tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah enggak memandang fisik, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang daripada hati kita. Bagaimana hati kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita bisa menerima kebenaran, bagaimana hati kita bisa bersinergi dengan yang lain.
dan bagaimana kita bersikap terhadap sesama, tidak memandang satu sama lain, sehingga kita semua menjadi manusia-manusia yang berguna. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya manusia yang bermanfaat adalah manusia yang baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan khairukum, bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah yang paling ganteng, tapi yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang mengikuti pelatihan di Pekanbaru ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk membuka diri seluas-luasnya, selapang-lapangnya, menerima siapapun yang mau belajar dengan kita, menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus tanpa membedakan satu sama lain, sehingga kesetaraan pendidikan akan dirasakan di daerah kita masing-masing khususnya dan di Indonesia pada umumnya, sehingga pendidikan di Indonesia akan semakin maju. Pendidikan tanpa diskriminatif. Pendidikan tanpa diskriminatif adalah pendidikan setara tanpa membedakan satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan bisa bermanfaat pada hadirin, para teman-teman sekalian yang menyimak daripada video saya. Kafaitu bihada, astaghfirukum kullal af, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.